Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aditya Kencana SPI, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 dari MPTK Universitas Muhammadiyah Malang, bidang studi agribisnis perikanan dengan NIM 2024 2063 1327 968. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Baik. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Yang pelajaran kita pada hari ini jadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering bisa mimpin doanya? Ketua kelas? Ya, mimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah berdoa. Berdoa mulai. Semuanya sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah ya, semuanya sehat, bisa hadir kembali di sekolah kita yang sama-sama kita cintai ini, ya, untuk menuntut ilmu, untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, ya, mengembangkan diri di sekolah. Nah, sebelum kita masuk materi ya, makin mau sedikit sharing session ya sama teman-teman semua, ya. Coba tadi sebelum berangkat ke sekolah, ya, dari rumah naik apa? Naik motor ya, ada naik motor, ada naik angkot, ada jalan kaki ya? Ada? Jadi semuanya naik motor ya. Nah, sepanjang perjalanan menuju sekolah tadi, kelihatan nggak ada anak-anak seusia kalian yang mungkin tidak sekolah, yang mungkin ada di jalan-jalan dengan aktivitas lain, ada? Saya lihat ya, ada yang mungkin di jalan-jalan, ada yang jualan, ada yang nongkrong nggak jelas ya. Nah, itu semua mereka belum punya kesempatan ya untuk mendapatkan pendidikan seperti kalian. Dan kalian alhamdulillah nih, karena atas nama Allah, dukungan dari orang tua, diberikan kesempatan untuk bisa bersekolah di tempat yang bagus, menuntut ilmu di tempat yang bagus ya, bertemu dengan teman-teman. Nah, ini semua menjadi motivasi ya, motivasi buat semua anak-anak sekalian agar bisa semangat dalam belajar ya. Ketika kita ada yang bisa jawab nggak apa yang teman-teman ketahui tentang morfologi ikan? Coba bisa apa namanya? Hina. Jawab Hina. Apa yang terbayang Hina kalau mendengar morfologi ikan? Gak ada ya? Belum? Oke, ya, kalau belum gak apa-apa ya, karena ini pakai mau mencoba mengetahui asesmen awal teman-teman terhadap materi yang akan pakai sampaikan nantinya ya. Sebelum kita masuk ya, jadi nanti pakai mau kasih teman-teman sebuah video, dia tayangan video sebagai pengantar materi. Jadi teman-teman coba simak ya video berikut dan amati kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman tentang video ini ya.
Yang pertama kita akan membahas bagaimana ikan. Pada kesempatan dia ujungnya sekitar yang paling berbelakang. Yang pertama ikan yaitu ikan mulut. Mulut pada ikan bentuknya sangat beragam, tergantung dari jenis ikan yang ada di suasana lingkungan ikan. Sumur pada badan ikan digunakan sebagai pendeteksi keberadaan makanan dan sebagai alat pertahanan diri dari serangan ikan. Oke, teman-teman ya. Jadi setelah menyaksikan video tadi ya, selintas ya, kira-kira sudah terbayang belum ya? Materi apa yang akan kita pelajari? Terbayang? Terbayang? Coba, apa ya kira-kira? Kita akan belajar apa nih kalau menyaksikan video tadi? Betul ya, bagian-bagian tubuh ikan. Apa lagi? Dan lagi? Jadi betul ya, disampaikan teman-teman dia apa nih? Sama namanya? Andika. Hah? Anika, ya, betul disampaikan Anika tadi. Kalau kita melihat video tadi, maka betul yang akan kita pelajari nanti adalah tentang bagian-bagian tubuh ikan. Ya, itu sebenarnya morfologi. Ya. Jadi kita akan belajar bagaimana kita mengetahui bentuk macam-macam bentuk tubuh ikan. Jadi ikan itu tubuhnya bermacam-macam. Mana ya ikan ya? Ada ikan lele, bentuknya beda. Ada ikan sepat, bentuknya berbeda lagi. Ikan apa lagi? Ikan betok, ya, beda lagi bentuknya, ya macam-macam. Mulut ikan, beda-beda kan mulut ikan? Ya. Mulut ikan mujair gimana? Ya. Ada mulut ikan lele, ada mulut ikan patin. Nah itulah yang disebut dengan morfologi. Ya. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh yang ada pada ikan. Ya, itu materi yang akan kita sampaikan. Ya. Oke, silakan teman-teman dikeluarkan alat tulisnya ya, buku, pena, atau mau mencatat nanti kalau bisa mencatat ya, bisa ditulis ya poin-poin penting dari materi yang akan pakai sampaikan, dan juga nanti materi ini akan pakai saya juga ke teman-teman ya. Oke ya, kita mulai ya teman-teman ya. Untuk materinya itu judulnya tentang karakteristik komunitas perikanan ya. Nah, mari kita berpikir sejenak ya tentang jika kalian mendengar kata ikan, apa hal yang pertama kali muncul ya di benak kalian? Apa kira-kira kalau dengar kata ikan? Gak pasti aja. Apa? Mendengar kata ikan. Kalau mendengar kata ikan, apa? Ikan laut. Apa lagi? Sebut saja. Mancing, nah bebas, apa lagi? Hah? Kayu? Berenang di air, apa lagi? Banyak ikan. Ya. Kemudian ya, bisakah kalian memberikan contoh ya jenis komunitas perikanan yang kalian temukan sehari-hari? Nah, biasanya ikan yang kalian jumpai di pasar yang dijual atau dikonsumsi biasanya ikan apa? Patin, apa lagi? Nila, sepat, ya. Ikan paus, kata-kata ikan konsumsi, ya. Kemudian ikan sama kayak tadi ada mata, ada mulut, ada sirip, ekor dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau ini tahu ikan apa? Kenapa? Gabus. Solusinya ikan? Wah, ya. Ini bagian mulut ini ada 3, ya teman-teman, anak sekalian. Yang pertama itu ada jenis mulut ikan terminal. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian bentuk yang superior, nah, bagian belakang ini agak mengangkat ke atas. Ya, kalau ini lurus ke depan. Kemudian ada yang bagian sub terminal atau inferior. Bentuknya seperti ini. Yang ini contoh ikannya ini ikan apa ini? Ikan ahuara ya. Jadi kita lihat lagi untuk penjelasannya. Nah ini contoh mulut ikan terminal tadi, dia di bagian ujung depan, ya, di ujung depan kepala ikan menghadap lurus ke depan. Jadi ikan sejenis. Dia hidupnya di bagian atas, jadi ikan sepat itu hidupnya nggak bagian dalam. Selanjutnya ini yang bagian inferior, ya, mulutnya itu mengarah ke bawah. Kemudian seringkali ditemukan pada ikan yang mencari makan di bagian dasar perairan. Ya, contohnya ikan lele. Ikan lele ini dia di bagian bawah. Ya, makanya kalau mancing, umpannya itu bawain, ya, panjangin talinya sampai ke bawah. Kalau mancing sepat, enggak, bagian pucuk kan? Tuh, jadi dia mengkondisikan bagian
Ini mempengaruhi gaya hidupnya juga, ya, habitatnya. Ini bagian-bagian ikan ya, diskusikan tadi. Kemudian cukup ya. Nah, ini dari dua materi tadi ya, tentang morfologi bagian tubuh dan juga mulut ikan ya. Dua materi yang pakai bahas tadi dari anak-anak sekalian, kira-kira sejauh ini ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Ya boleh, tanyakan. Katakan dulu, silakan. Pak, Ya boleh. saya bertanya, apa manfaat mengetahui morfologi ikan? Apa manfaat dari mengetahui morfologi ikan? Ya, nah, oke ya. Bagus pertanyaannya ya. Dia nanya apa sih? Kok kita harus tahu jenis mulut ikan, jenis badan ikan itu kenapa? Apa sih alasannya? Nah, dari teman-teman dulu kira-kira. Setelah Pak yang jelaskan tadi, ada yang bisa bantu jawab? Coba angkat tangan. Kenapa? Bisa? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa sih kita harus tahu jenis mulut ikan, jenis tubuh ikan? Ada? Tidak ada? Ya? Oke, ya, pakai bantu jawab. Jadi dengan mengetahui ya, morfologi ikan, jenis mulutnya, badannya, itu akan mengaruhi tentang bagaimana kita nanti mengelola ikan tersebut, ya, menangani ikan tersebut, memelihara ikan tersebut, ya. Dengan mengetahui jenis mulutnya, kita kan tahu kan bahwa ikan ini ternyata hidupnya di perairan dalam, ya. Ikan lele tadi, kenapa mulutnya tuh inferior ke bawah? Jadi kita tahu bahwa ikan ini hidupnya di bagian dasar perairan. Boleh? Ya boleh, Pak. Sungut pada ikan lele, ya. Nah, ya. Sungut itu termasuk bagian luar atau bagian dalam ikan? Luar, ya. Benar luar? Sungut, ya. Kumis, ya, kayak kumis itu kan? Nah, ya. Bagian luar kan bisa kita lihat kan? Jadi sungut itu fungsinya, anak sekalian, ya. Untuk salah satu fungsi dari sungut itu adalah untuk mendeteksi sumber makanan. Jadi ikan lele itu tadi karena dia di perairan dasar suka meraba-raba. Nah, sumutnya itu yang berfungsi untuk mendeteksi sumber-sumber makanan. Jadi dia siang memang ngantuk ya. Jadi kita cobakan es krim dulu. Boleh semuanya berdiri dulu coba. Ya. Kita coba es krim ya. Oke. Coba sedikit biar semangat ya, jangan malas gelap ya. Oke, kalau pakai bilang tepuk 1, semuanya tepuk 1 ya. Tepuk 2, tepuk 3. Nah, ya. Ingat ya, kuncinya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya. Oke, kita coba ya. Siap? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, 1. Nah, 1 salah. Kan ya, kalau dia tadi tepuk 1 ya. Kalau dia cuma 1 berarti salah instruksinya ya. Jangan bergerak ya. Terus lengkap instruksinya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Hanya 3 instruksi ya. Paham? Jadi kita ulang ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 3. Nah, masih ada ya. Terakhir ya, sekali lagi. Jangan ada salah ya. Konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, 2. Oke, tepuk tangan dulu ya. Boleh duduk kembali ya. Ini pakai masih punya suntik yang lain ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya. Nanti kita ada diskusi kelompok ya tentang materi tadi, ada juga penugasan. Sekarang pakai minta nih sama anak sekalian, coba teman-teman anak-anak sekalian bentuk kelompok ya. Kita bentuk 3 kelompok ya.
Silakan anak berdiskusi nih, mau kelompok sama siapa, dibagi-bagi saja, ya. Diusahakan semuanya kebagi kelompok ya, jangan sampai enggak ya. Oke, coba silakan bentuk kelompok. Ya. Jangan ya, ini jangan lama-lama. Oke, sudah berkelompok ya, sudah semuanya sudah bagian kelompok, ya. Oke, kalau sudah teman-teman coba teman-teman nanti tentukan ya satu ketuanya, ya satu ketuanya, pilih saja siapa ya. Ketuanya boleh laki-laki, boleh perempuan, ya. Dan nanti di diskusi kelompok ini, ya, tugasnya adalah teman yang pertama makin minta kepada anak-anak untuk mengambil 5 poin penting saja, ya, 5 poin penting dari materi yang pakai sampaikan tadi. Ya, apa saja? Misalkan 5 poin penting tadi, misalkan ya, sumur ikan lele berfungsi sebagai ini, ya, yang dari dapatkan, ya, ditulis di catatannya 5. Nah, kemudian nanti pakai akan membagikan lembar kerja, ya, nanti silakan dikerjakan. Tapi ini cuma dikerjakan kelompok aja, bukan individu, ya. Ini nanti sampai. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan. Tugas pertamanya perlu diskusi dulu, ya, dari materi yang Pak Ken sampaikan tadi. Sepat ya, ini. Yang belakang kelompok 3 ikan mas. Ya, dia beda-beda di sini. Kelompok 3 kelompok jauh. Nah, ini tidak tahu, silakan yang mati. Ini kan pendapat kalian, kita ngomong saja. Presentasikan hasil diskusi kami. Satu, perbedaan bentuk tubuh ini merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan tempat tinggalnya, termasuk cara mencari makan dan bertahan hidup. Analisis apa? Masuk analisis bagian analisis. Ya. Analisis yang cepatnya aja. Poin pentingnya. Nah, itu bagiannya. Ya, masuk ke bagian. Nah, tiga ya, anak-anak. Ya, paling kesempat. Mulut kecil pelan-pelan. Apa pelan? Mulutnya kecil, terus agak ke atas. Makan di permukaan air. Ikan mas memiliki bentuk torpedo. Torpedo, bentuknya, lanjut. Ikan mas memiliki jenis mulut terminal. Terminal bentuknya. Ikan mas tinggal di perairan sungai bagian atas. Sungai bagian atas. Terakhir ya, pakai punya asesmen aja ya, penilaian untuk anak-anak sekalian. Kemudian nanti kita akan bermain quiz ya. Nah, bermain quiz ini semuanya bawa handphone ya. Bawa ya. Oke, kalau nggak bawa pun nggak apa-apa. Perwakilan kelompok 1 HP aja nggak apa-apa. Ya. Ada kelompok ini HP? Di tempat itu ada? Ada komennya nggak? Ada ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman buka ya. Buka HP-nya, buka di pencarian Google, ketik kahoot.it. Nah, masukin pinnya ya. Jawab pertanyaan seputar tarikan tadi ya. Jadi nilai tertingginya itu adalah nilai yang paling cepat dan tepat menjawab. Ya. Kalau dia cuma cepat saja, tapi nggak cepat ya salah. Tapi kalau dia cuma tepat saja tapi kurang cepat, nilainya juga berkurang. Ya. Dia langsung jawab. Siap?
Kita mulai ya. Oke, soal pertama. Oke, 10 soal ya. Oke, jawab, go. Langsung diklik ya. Oke, semuanya jawabannya betul ya. Tapi siapa yang paling cepat kita cek ya? Ya kelompok cepat ya. Lanjut ya, ada 10 soal. Soal kedua. Yuk, silakan jawab. Betul ya. Oke, kelompok L lagi semua ya. Soal ketiga, siap. Oke, silakan dijawab ya. Oke, satu kelompok ada betul ya. Kita cek ya kelas B-nya ya. Lanjut ya, soal keempat ya. Oke, yuk, jawab, yuk. Oke, semuanya betul, tapi kita lihat cepat ya. Oke. Selanjutnya, soal kelima. Oke, semuanya betul ya. Masih kalian ya? Beda tipis ya, beda 100 poinnya, beda sedikit ya. Lanjut soal ke-6. Kita lihat kelasnya ya. Mas Dede. Masih ada kesempatan. Soal lagi ya. The last question ya. Soal terakhir ini penentu ya. Inferior. Kelompok 3 Afrika. Dengan teman-teman ya, nanti pakai akan bagikan lembar fiksi, silakan diisi ya sesuai dengan kondisi teman masing-masing ya. Oke, pakai bagikan, silakan diisi sesuai dengan. Oke, nggak perlu banyak-banyak ya, singkat saja. Oh ini. Oke, teman ya. Nanti kita ada penugasan ya, tapi ini tugas satu kelompok ya, bisa kelompok. Nanti lanjutan dari pembelajaran ini teman-teman, nanti kita harus nanti survei ke lapangan ya. Nanti masing-masing kelompok silakan berkunjung ke pasar nanti ya. Kita ke pasar nanti ya, kita lihat kita beli beberapa ikan ya, untuk kita amati, untuk kita analisis, untuk bentuk morfologikanya ya. Ada 3 bagian yang akan kita sentuh ya, kepala, pundak, sama lutut ya. Kepala, pundak, sama lutut ya. Dan nanti apa yang Pak Ken pegang itu nggak boleh sama dengan yang kalian pegang ya. Nah, kalau Pak Ken pegang kepala, teman-teman harus pegang yang lain, pegang bahu atau pegang lutut. Kalau Pak Ken pegang lutut, berarti teman-teman harus pegang kepala dan bahu ya. Nah, jika Pak Ken sebutkan Mickey Chai, langsung teman juga, nggak boleh lutut, nggak boleh lutut pakai ya, nggak boleh belakang. Paham? Oke, kita coba ya, kita tes
situ ya. Oke, siap? Oke. 3, 2, 1, bikin saya. Nah, yang sama ya. Nah, ya. Yang sama nanti untuk 1, bikin saya. Bikin saya. Bikin saya. Bikin saya. Bikin saya. Oke, Oke, teman ya. Terakhir, nanti kita tetap ada pelajaran lanjutan di pertemuan selanjutnya. Nanti pakai harapkan di pertemuan selanjutnya kita bisa tetap fokus ya, tetap semangat ikuti pelajaran pendidikan ini. Apalagi ini baru dasarnya, baru dasar. Masih banyak materi-materi nantinya yang akan kita pelajari. Sebelum kita ubah ya, pakai kita teman-teman rapikan kembali mejanya ya. Silakan disusun kembali mejanya. Jangan sampai berantakan ya. Masih kursinya juga kembali. Rapikan kembali ya. Oke. Ya sudah sekarang. Ini jangan lupa ya, nanti kelasnya dibersihkan ya, sampah-sampah dibuang kotak sampah ya. Dan kemudian kita lakukan yang bersih. Jadi tadi pakai lihat ketika pakai masih banyak sampah yang berantakan ya. Jadi untuk besok itu kalau bisa ketua kelas mohon di dia ya yang piket ya, kalau bisa sebelum guru masuk itu sudah bersih ya. Jadi jangan sampai kalau nggak mesti pakai guru yang lain pun kalau bisa ketika sudah masuk kelas, sebelum masuk kelas masih sudah siap ya. Jika kita belajar pun bisa nyaman dan bisa senang ya kalau kelasnya bersih ya. Itu saja teman-teman dan anak sekalian yang bisa pakai sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya ya. Sekali lagi pakai untuk besar ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah ya dari pelajaran hari ini. Yang belum punya buku, ada yang belum punya buku belum sini? Buku perikanan belum ada ya? Oke. Nanti teman-teman coba silakan beli bukunya ya. Bukunya itu banyak di marketplace ya, ada di Shopee, ada di marketplace banyak ya bukunya. Atau teman-teman bisa ke toko buku langsung untuk beli buku dasar perikanan, atau kalau enggak teman bisa download ya. Download banyak bukunya di internet, bisa teman-teman pilih ya tentang materi dasar perikanan. Itu diambil aja ya, di download, kemudian di print ya, atau di fotokopi terserah ya. Atau teman-teman yang punya laptop nyaki bisa disimpan di HP-nya, di laptopnya ya. Jadi pakai nggak mengharuskan bukunya itu satu judul, misalkan harus buku ini Pak belajarnya enggak ya. Kita belajar harus banyak sumber, dari buku, dari internet, ya, dari artikel, boleh, bebas ya teman-teman ya. Yang penting sesuai dengan materinya. Ya, nah, kayak sekarang ini kita tentang bahas tentang dasar-dasar perikanan, benar-benar ketik aja nih di Google ya. Buku tentang dasar-dasar perikanan. Soalnya banyak yang muncul. Tinggal di download, ya, disimpan di laptop, di HP, atau mau lebih enak dicetak, ya. Ini bagus sekali punya buku, ya. Tapi nggak wajib, ya. Oke teman-teman ya, tetap semangat. Sekian dari paket ya, paket akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.